Selamat datang di podcast Justinus Calvin. Kali ini saya akan berbagi beberapa tips buat teman-teman yang saat ini berencana untuk melanjutkan studi ke jenjang S3 atau jenjang doktoral, baik di dalam maupun di luar negeri. Harapannya tips yang saya bagikan bisa membantu teman-teman semuanya untuk tidak hanya bisa survive, tetapi juga bisa berhasil dan menyelesaikan studi tepat waktu nantinya. Amin. Tips yang pertama adalah, sebelum memulai studi S3, teman-teman silakan luangkan cukup waktu untuk berlatih menulis dan meneliti. Baik juga jika teman-teman bisa mempublikasikan tulisan di jurnal akademik. Hal ini menurut saya penting untuk dilakukan karena sebagai salah satu mahasiswa doktoral, saya bisa katakan bahwa hampir setiap tugas akhir di semua mata kuliah akan meminta teman-teman untuk menulis paper akademik maupun juga melakukan penelitian sederhana. Misalnya, mewawancarai beberapa teman sekelas, lalu menganalisa hasil interview, dan menuliskannya di dalam sebuah paper akademik. Saya yakin juga bahwa akan ada beberapa profesor yang nantinya meminta teman-teman untuk mempublikasikan tulisan di jurnal akademik. Tips yang kedua, meminjam frasa dari Natasha Chitina. Maaf ya kalau pengucapan namanya salah. Jadi beliau ini adalah seorang mantan mahasiswa doktoral di salah satu perguruan tinggi di Amerika Serikat. Jadi tipsnya adalah, make course assignments about you. Jadi pada level ini, jika nanti diminta untuk menulis paper akademik sebagai tugas akhir di setiap kelas, pastikan agar teman-teman mengaitkannya dengan topik penelitian disertasi. Sebagai contoh ya, misalnya topik penelitian disertasi saya berkaitan dengan motivasi belajar. Jadi, sebisa mungkin paper tugas akhir saya juga akan berkaitan dengan motivasi belajar. Kata Natasha, don't write random analytical papers you will never use or develop further just to please some professors. Tips yang ketiga adalah, sangat berhati-hatilah dalam memilih dosen pembimbing penelitian disertasi. Pastikan betul beliau mempunyai minat penelitian yang kurang lebih sejalan dengan minat teman-teman. Contoh sederhananya ya, ketika teman-teman lebih berminat pada penelitian kualitatif, jadi pastikan juga dosen pembimbing juga mempunyai minat penelitian serupa, atau paling tidak pernah mempublikasikan beberapa paper penelitian kualitatif. Biasanya, teman-teman bisa melihat riwayat publikasi calon dosen pembimbing di website program doktoral. Jadi, silahkan nanti bisa kunjungi websitenya dan pelajari betul informasi atau data yang tersedia tentang calon dosen pembimbing teman-teman semuanya. Pastikan juga beliau mau memberi ruang untuk teman-teman meneliti topik disertasi yang diminati. Menurut pengalaman saya, ada beberapa dosen yang, tanda kutip, mengarahkan mahasiswa bimbingannya untuk meneliti topik penelitian tertentu. Sederhananya, mahasiswa tidak boleh meneliti tentang, misalnya, motivasi belajar, karena dosen pembimbing lebih berminat pada topik yang berkaitan dengan teknologi pembelajaran. Tips yang keempat, setelah memilih dosen pembimbing, silakan teman-teman mengerjakan topik penelitian disertasi, ini penting ya, yang bisa dikerjakan dan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, sesuai dengan jangka waktu beasiswa studi doktoral teman-teman. Tips yang terakhir dari saya adalah berbicara terbuka dan jujur kepada dosen pembimbing. Misalnya,
sampaikan sejak awal tentang jangka waktu beasiswa yang teman-teman punya, atau masalah yang muncul saat proses penulisan disertasi, atau misalnya pertimbangan atau kekhawatiran teman-teman saat meneliti topik tertentu. Menurut pengalaman saya, semakin kita terbuka dan jujur pada dosen pembimbing, semakin banyak bantuan dan saran yang nanti kita akan dapat dari pembimbing kita. Jadi demikian beberapa tips dari saya. Tidak ada maksud untuk menggurui, namun semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Justinus Calvin, sampai berjumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.